Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan definisi behaviorisme. Nah, behaviorisme ini atau perilaku atau aliran perilaku juga disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologis yang berdasarkan pada proposi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan juga dianggap sebagai berperilaku. Tokoh-tokoh penting yang belajar dalam behaviorisme yaitu yang pertama itu teori behaviorisme menurut Thorndike. Teori ini memandang bahwa jika pada dasarnya terjadi belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan, indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau sebuah respon yang disebut dengan connecting. Thorndike menghasilkan belajar connectionist karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons stimulus, yaitu apa saja yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Nah, sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Thorndike juga mengembangkan 3 prinsip atau hukum dalam belajar. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Kesiapan untuk berinteraksi terhadap suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of accuracy. Hukum ini mengenai istilah law of use dan law of disuse. Nah, yang ketiga ada hukum akibat. Hukum akibat ini suatu tindakan atau tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang menyenangkan atau cocok dengan tuntutan situasi akan diulangi, diingat, dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Teori yang kedua yaitu dari behaviorisme itu menurut Skinner, yaitu suatu bentuk pelajaran di mana konsekuensinya tuh perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadi perilaku tersebut. Lalu yang C, teori behaviorisme menurut Pavlov. Nah, Ivan Pavlov terkenal dengan kondisionik klasik, yaitu jenis pembelajaran di mana organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Nah, untuk memahami teori ini secara menyeluruh tuh perlu dipahami bahwa ada 2 jenis stimulus, ada 2 jenis respon. Nah, 2 jenis stimulus tersebut itu ada stimulus yang tidak terkondisi, yaitu secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun. Dan stimulus yang terkondisi yaitu stimulus yang sebelumnya bersifat netral, akhirnya mendatangkan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus tidak terkondisi. Lalu 2 respon. 2 respon tersebut adalah respon yang tidak terkondisi, yaitu sebuah respon yang tidak dipelajari secara otomatis disebabkan oleh stimulus yang tidak terkondisi, dan respon terkondisi